begini ya Bante, ini kejadian belum lama terjadi, baru kira-kira minggu yang lalu. Salah seorang sahabat saya di Jakarta meninggal. Itu kejadiannya itu mendadak sekali, jadi tampak sakit, tampak apa, terus langsung pingsan, jadi dibawa ke rumah sakit. Langsung di rumah sakit itu sampai 1 minggu lah. Dokter itu tidak bisa mengatakan apa penyakitnya, jadi hanya terkata-kata saja ini kurang gula lah, kurang darah lah, kurang apa gitu. Tapi akhirnya setelah 1 minggu tuh koma, jadi dimasukkan ke ICU. Tapi keluarga dari kerabat saya itu masih percaya sama kami ya. Lalu dia memanggil ada satu suhu yang membantu dia gitu. Suhu ini bahwa dia itu katanya diguna-guna orang gitu. Sampai akhirnya minggu yang lalu meninggal. Apakah itu ada gitu? Kalau nanti itu guna-guna? Guna-guna, ya, baik. Guna-guna itu ada karena itu sebetulnya adalah penyalahgunaan kemampuan meditasi. Seseorang yang sudah bisa bermeditasi, bisa berkonsentrasi, dia bisa mengarahkan pikirannya mau kemana saja bisa, mau membuat orang apa saja bisa. Nah, orang yang mau diguna-guna, misalnya pengen dibuat sakit misalnya, dengan sistem tertentu, pokoknya dengan mantra tertentu, orang itu dibikin sakit. Tetapi ingat, bukan dukunnya yang membuat dia sakit, tetapi karma buruknya orang itu sendiri yang dipercepat kematangannya. Jadi kalau orang itu tidak punya karma buruk, atau karma buruknya belum waktunya matang, diguna-guna sampai mulutnya didukun berbusa-busa, tidak bisa. Tetapi kalau memang karma buruknya itu sudah mau matang, ya dukun baru bersin aja dia sakit langsung. Itu. Ya, jadi semua itu tergantung pada karmanya si orang itu sendiri. Sama dengan kalau kita pergi ke rumah sakit nyembayangin orang, itu juga guna-guna, tapi guna-guna yang berguna sungguhan. Itu. Apa maksudnya? Si sakit, mestinya kan dia sakit ini kan karma buruk berbuah. Tapi kan dia punya timbunan karma baik. Lah kita doain itu supaya karma baiknya itu lebih cepat berbuah. Mestinya sakitnya 1 bulan, kita doain dia dalam 2 minggu sembuh. Itu seperti buah mangga kalau di Indonesia dikarbit, sehingga mestinya seminggu matang, dikarbit jadi 3 hari matang. Karma baik orang itu dikarbit dengan doa-doa tertentu, dengan mantra atau parita tertentu, akhirnya orang itu sembuh. Jadi memang ada gunanya, tetapi tergantung karmanya. Kalau doa itu juga menyembuhkan orang sakit, rumah sakit tutup. Nggak ada orang sekolah kedokteran, semua sekolah ahli sembayang. Tuh, ya. Jadi itu kan tinggal penyalahgunaan aja. Orang yang membuat orang sakit adalah kalau dia kemampuannya digunakan untuk yang salah. Sedangkan untuk kesembuhan adalah kemampuannya digunakan untuk hal yang lebih positif. Itu ada. Tetapi kasus saudara ibu, apakah itu karena guna-guna atau tidak, itu belum tentu. Kenapa demikian? Karena kalau tanya dukun, jawabnya selalu apa saja guna-guna. Karena apa? Karena itu memang gunanya dukun. Itu. Ibu sakit kepala, datang ke dukun, guna-guna. Ibu kehilangan uang, wah kena orang ini diguna-guna. Apa saja guna-guna, memang dia bisanya itu. Nah kalau dokter kan berusaha nyelidiki, tapi kalau nggak bisa-bisa, guna-gunanya dokter lain, ini stres. Nah, itu berarti dokter sudah mentok gitu. Obat ini nggak bisa, obat ini nggak bisa. Oh, ibu ini stres. Tapi ini bukan dukun yang bilang suhu kayak Bante. Suhu toh? Iya. Ya suhu kan kadang-kadang ngerangkep dukun. Lah kalau sekarang dia bisa begitu. Kenapa? Karena nanti kalau guna, buntut-buntutnya bagaimana nanti upacaranya?
Mau diupacarai bagaimana? Motong kambing, ya, selamatan pakai kambing. Kambing dipotong aja sudah nggak selamat, maunya untuk menyelamatkan orang, kan aneh tuh. Tapi orang kadang ya percaya juga. Ya, nah jadi itu belum tentu, saya katakan belum tentu karena saya tidak melihat orangnya yang sesungguhnya, toh saya hanya bisa katakan belum tentu, bisa iya bisa tidak, karena guna-guna itu memang ada, ya, tapi tidak semua itu terus guna-guna, itu tidak. Tapi buktinya dokter nggak bisa menemukan penyakitnya, dokternya nggak bisa. Iya, jadi diagnosnya itu macam-macam dah. Kurang gula lah, kurang garam lah, macam-macam. Memang masakan. Ibu lupa, ini cerita orang sakit, Bu. Kurang gula, kurang asem, kurang terasi. Tambah gula, kurang garam katanya, tambah garam. Terus kurang asin itu berarti. Nggak tahu, nggak bisa ketahuan apa sakitnya gitu. Tuh yang bingung itu. Kadang-kadang si dokternya sendiri mungkin juga karena peralatannya tidak canggih dan sebagainya, atau juga diketemukan penyakit yang baru. Karena di dunia ini penyakit juga terus berkembang. Kalau ibu dulu berpikir lebih lama, ibu kan bisa mengatakan, dulu zaman kakek nenek saya itu sakit yang paling parah tuh flu. Nggak ada sakit kanker, ginjal, tumor apa, kan ibu selalu bisa berpikir ke sana. Tapi kok sekarang penyakit macam-macam, karena kan pengetahuannya bertambah. Jadi kalau dulu sakit kepala ini, aduh ini pusing-pusing, padahal mungkin dalamnya udah tumor. Cuman kan nggak tahu, orang tahu-tahu loh mati kok gara-gara sakit kepala. Iyalah, ada tumor sebetulnya. Nah sekarang mungkin bisa juga dokter nggak ketemu itu bukan berarti terus guna-guna. Dokter tidak ketemu, mungkin pengetahuan hari ini itu belum bisa mengerti penyakitnya dia, atau peralatan di negara itu tidak canggih. Mungkin di tempat lain dokternya akan bisa ketemu. Ya, karena itu kita jangan menyimpulkan guna-guna itu sebagai ending atau akhir ketidaktahuan kita. Karena kita nggak tahu guna-guna. Sama dengan nanti kalau kita nasibnya kok susah gini karma. Nah nanti karma mau tanya siapa? Nggak ada yang tahu. Lah ini kan sama-sama bingung jadinya. Ya, jadi mungkin guna-guna betul, tapi mungkin juga penyakit yang belum diketemukan. Ya kalau boleh saya tambahkan ya keterangan Bante bahwa memang guna-guna itu ada, tapi yang perlu ditekankan bahwa adalah tidak bijaksana atau menimbulkan karma buruk untuk kita menimbulkan orang lain celaka ya Bang. Iya, itu betul ya. Jadi kalau sekarang itu bagi si pengguna-guna. Iya. Jadi jangan membuat orang lain celaka. Kan dalam Karania Metasuta kan ada itu. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Tapi ini problemnya belum itu. Problemnya ini adalah apakah si sakit kena guna-guna atau tidak? Saya jawabnya belum tentu. Bisa kena, bisa tidak. Bagi Anda yang sudah mampu berkonsentrasi, Anda sebetulnya bisa mengguna-guna. Bikin mimpi orang yang kita cintai, bisa. Wah, termimpi-mimpi 3 hari berturut-turut takut tidur loh dia. Kasih mimpi buruk terus, bisa. Tapi itu karma buruk seperti yang Anda katakan barusan. Karena dengan karma buruk, Anda menanam karma buruk, buahnya akan jatuh pada diri Anda sendiri. Sebaliknya kalau Anda pergi ke rumah sakit, Anda membayangkan mereka yang sakit, itu termasuk karma baik walaupun yang sakit tidak sembuh. Kenapa? Karena selama Anda datang dan membaca parita, Anda menanam karma baik. Kalau si sakit sembuh, itu lebih bagus lagi. Si sakit mati juga bukan salah kita. Karena niat kita kan membacain parita untuk baik, bukan untuk mati. Kalau mati ya namanya dia ya sudah jalannya lah, gitu aja. Ya, itu memang karma buruk. Anda yang punya dosen menjengkelkan, mau diguna-guna, bikin tidak tidur 3 hari 3 malam, ngimpi muka Anda yang jelek terus. Itu takut loh dosen tidur akhirnya. Ya sudah diluluskan aja, bisa. Tapi karma buruk tanggung sendiri. Itu resikonya besar soalnya kalau bikin karma buruk itu. Ya. Begitu ya Ibu, jadi belum tentu.
belum tentu guna-guna. Maka kadang-kadang saya juga menyarankan kepada umat-umat, kalau sakit, kalau apa, lebih bagus Anda itu pergi ke dokter, bukan ke paranormal. Karena kalau ke paranormal nanti jatuh temponya ya cuma buntutnya guna-guna. Biayanya juga habis, waktunya habis, sakitnya belum tentu sembuh. Ya, dokter itu soalnya sekolah untuk mengobati sakit. Nah, paranormal kan tidak sekolah untuk mengobati sakit. Kalau dokternya yang bisa paranormal juga gimana? Ya bagus. Ada soalnya dokter juga sekaligus jadi paranormal juga ada. Ya lebih bagus itu 2 in 1. 2 in 1. Dokter sekaligus paranormal. Jadi terkun ya, dokter. Terkun, iya betul. Bapak terkun. Kok tahu langsung istilahnya? Saya saja nggak terpikir. Bapak memang terkun, dokter dukun. Apa bapak suka cari terkun? Apa model saya ini kayak dokter? Kelihatannya loh, senyumnya senyum dokter loh. Tapi agak dukun begitu. Ada juga celana medok baju kotor. Oh gitu, iya. Untung tidak itu yang saya maksudkan. Ya. Mungkin saya juga pengen nanya nih. Celana medok, apa pak? Baju kotor, dokter, nggak cocok. Itu kok jadi tor. Wah, meleset itu. Halo juga. Bukan telepon pak. Jadi grogi. Lo dokter kok grogi. Begini, banyak agama yang menjanjikan umatnya tuh kan ke surga gitu. Tapi kenyataan di dunia ini kok bikin tambah aja orang gitu. Apa tuh surga? Bukan sudah penuh. Apa keliwat boring ditinggalin sama umatnya itu? Ya, baik. Begini Pak, banyak agama memang menjanjikan mati masuk surga. Tapi kadang ada agama yang lupa menjanjikan berapa lama tinggal di surga. Dan orang yang ditawari juga kadang lupa tanya. Ikut agama ini mati masuk surga. Ya, ikut. Mati masuk surga berapa hari? Ini yang lupa ditanya. Nah, kenapa demikian? Karena agama Buddha melihat surga itu walaupun umur makhluknya panjang, tetapi tetap tidak kekal. Contoh surga yang paling rendah 20 tahun usia manusia 1 hari 1 malam di alam sana. Sehingga kalau manusia yang paling panjang 100 tahun di sana itu baru 4 hari 4 malam. Atau 5 hari 5 malam. Jadi orang menganggap surga itu kekal. Padahal tidak. Nah, makhluk surga juga bisa lahir ke alam manusia. Kenapa? Karena kelahiran kembali itu manusia mati bisa lahir di surga atau lahir di neraka. Sebaliknya makhluk dari neraka yang juga tak kekal ini juga bisa lahir sebagai manusia atau alam surga juga lahir sebagai manusia. Di dalam Dharma manusia ini diklasifikasikan. Klasifikasi yang pertama, jenis yang pertama adalah manusia tiracano. Manusia tiracano ini manusia yang berasal atau bermental seperti binatang. Karena mungkin dulu asalnya dari binatang. Karena Bapak boleh mengatakan manusia bertambah, tapi Bapak juga harus mengatakan bahwa dinosaurus sudah punah, kiwi sudah hampir punah. Siapa tahu loh di antara kita dulu pernah jadi kiwi. Loh, buktinya seneng di Australia. Dekat New Zealand. Oh ibu jadi kanguru. Mungkin. Ibu pernah jadi kanguru. Tapi kanguru belum punah. Nah, jadi bisa kejadian seperti itu. Banyak binatang yang sudah hampir punah. Ya, di Jawa sendiri harimau pun sudah hampir punah. Nah,
Orang hutan di sana juga sudah hampir punah. Nah, manusia tiracano ini adalah manusia yang mungkin dulunya dari binatang, atau nanti kalau mati lahirnya juga jadi binatang. Kenapa? Karena selama hidupnya dia sudah membinatang. Tiracano itu adalah makhluk yang hanya punya 3 kegiatan. Binatang itu punya 3 kegiatan: makan, tidur, dan seks. Selama manusia itu hanya mengembangkan makan, tidur, dan seks, dia hidupnya sudah seperti binatang. Mungkin dulu asalnya juga binatang, mati jadi binatang lagi. Yang kedua, klasifikasi kedua, manusia peto. Manusia seperti peta, seperti makhluk setan kelaparan, ingin ini, ingin itu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Nah, dia sebetulnya dulu dari alam peta. Atau mungkin nanti setelah meninggal dia akan terlahir di alam setan kelaparan itu. Salah satunya contohnya setan kelaparan tuyul. Bapak kenal yang namanya tuyul? Pernah kenal, Pak? Bilang aja. Enggak. Dia bilang dari tuyul lagi. Ya. Dalam. Bapak terlalu kejam begitu menuduh saya begitu. Enggak lah. Tapi istilah tuyul tahu tuh ya? Ya, itu salah satu dari contoh makhluk peta. Jadi banyak sekali keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, manusia tiracano atau makhluk manusia seperti binatang. Manusia peto adalah makhluk manusia yang seperti setan kelaparan. Yang ketiga adalah manusia manusu. Manusia yang ya seperti manusia umum-umum. Kita kecil ditanya mau apa? Kalau sudah besar, ya karena sekarang kecil ya nanti maunya besar. Di sekolah ditanya, sekolah maunya apa? Ya teman-teman sekolah, ya sekarang kita harus sekolah. Sudah gede kerja, lo ngapain kamu kerja? Ya pantas-pantasnya semua orang kalau sudah gede kerja ya saya ya ikut kerja. Sudah kerja kawin, ditanya ngapain tujuannya berumah tangga? Ya katanya orang kalau sudah umur segini harus kawin. Ya kawin. Ada tak orang yang seperti itu? Hanya jalani kewajibannya, jalani tradisinya sebagai manusia apa adanya. Ini adalah manusia manusu. Nggak ada kemajuannya, ya tetap jadi manusia gitu-gitu aja. Ya mungkin dulu dia lahir sebagai manusia, nanti mati ya jadi manusia, tapi ya gitu-gitu aja. Nah, yang keempat, manusia dewa. Manusia yang seperti dewa. Mungkin dia dulu dari surga, atau mungkin nanti setelah mati juga dia lahir di alam surga. Ini yang manusia yang pengen meningkatkan kualitas dirinya, ingin mengembangkan latihan kemoralan atau sila, mengendalikan perbuatan, mengendalikan ucapan, mengendalikan pikiran, melatih meditasi dan lain sebagainya. Ini sebetulnya sudah manusia dewa. Karena itu kalau kita tadi sudah latihan meditasi, ya nanti sore kita latihan sebentar lagi, sebenarnya kita sudah belajar jadi sedikit manusia dewa. Karena mungkin kita manusia yang bermacam-macam wataknya, tapi dengan mau bermeditasi, mencoba menjadi manusia dewa, meningkatkan kualitas diri kita. Kalaupun dulu kita bukan sebagai dewa, mati pun nanti mudah-mudahan bisa lahir sebagai dewa di alam surga. Nah, karena bermacam-macam jenis inilah manusia itu jadi banyak. Karena mungkin ada yang dari binatang yang punah itu ke sini, mungkin alam peta yang ke sini, mungkin alam manusia juga ada yang mati perang dan sebagainya juga ke sini, juga para dewa, para dewi yang lahir dari alam surga mati juga ke sini. Itulah yang membuat manusia menjadi banyak. Gitu ya Pak ya? Ya. Jangan takut Pak kalau ngomong tuyul kenal gitu aja. Kan punya kartu nama tuyul, punya gitu.